Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya akan bahas tentang kenapa kita harus berinvestasi. Pertanyaan ini saya jawab dalam bentuk video juga karena jawaban atas pertanyaan yang sama itu populer banget di Quora. Kalian yang mungkin belum punya user Quora mungkin boleh download ya, karena saya juga menjadi salah satu kontributor di sana, khususnya tentang dunia kerja, keuangan, perbankan, dan dunia investasi. Jadi kalau misalkan kalian mempunyai pertanyaan seputar dunia kerja, dunia keuangan dan investasi, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar atau mungkin bertanya ke user saya di Quora. Nanti akan saya jawab semampunya. Dan pada hari ini saya udah menyiapkan materi khusus untuk para subscriber saya sekalian ya. Dan bahkan untuk yang belum subscribe juga, itu tentang kenapa kita harus melakukan investasi. Saya udah nyiapin materinya dalam bentuk PPT dan saya harapkan kalian suka dengan format yang seperti ini. Ini kalian bisa langsung lihat ya. Ini adalah judul yang saya berikan atas presentasi saya pada hari ini, kenapa kita harus melakukan investasi. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, saya harapkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang dunia keuangan kepada masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Jadi kita mulai ya dari slide yang pertama. Saya sudah nyiapin juga materinya di depan saya, ada laptop, tapi itu nggak kelihatan di dalam layar video kalian. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu definisi investasi. Jadi, kalau kalian lihat di materi di atas, kita ada 5 ya elemen dalam investasi. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah orang, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah imbal hasil atau return, dan yang terakhir pasif. Jadi kalau misalkan berdasarkan elemen-elemen ini kita buatkan pengertian dari investasi, maka saya dapat bicarakan bahwa definisi investasi adalah modal yang kita alokasikan sebagai seorang individual dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan imbal hasil yang kita inginkan, dan yang paling penting ini kita lakukan secara pasif. Nah, definisi ini saya buat karena saya ingin membedakan antara trader dan investor. Kalau misalkan investor, itu definisi yang terakhir ini penting banget, yaitu dilakukan secara pasif. Berbeda dengan trader. Trader itu bukanlah suatu kegiatan investasi, tapi menurut saya adalah suatu pekerjaan. Pekerjaan untuk mencari uang melalui pasar uang dan pasar modal. Jadi bedanya seperti itu ya. Kalau trader itu kegiatan yang dilakukan secara aktif untuk mendapatkan uang dari pasar modal, forex ataupun pasar uang. Sedangkan investor dalam definisi saya ini itu adalah mereka mengalokasikan dananya dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan uang dan dilakukan secara pasif. Jadi ada 5 elemen ini yang penting banget supaya kita bisa ngikutin materi-materi saya ke depannya dengan lebih baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan kalian quote terlebih dahulu. Quote ini terkenal banget dari Albert Einstein. Dia ngomongnya kayak gini dalam bahasa Inggris ya. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. Albert Einstein. Jadi kalau misalkan saya artikan atau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya seperti ini. Compound interest atau bunga berbunga itu adalah keajaiban dunia ke-8 di dunia ini. Dan siapa yang bisa mengerti tentang keajaiban dunia ke-8 ini, dia akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan mereka yang tidak mengerti tentang keajaiban dunia ke-8 ini harus membayar harga yang mahal. Kira-kira seperti itulah quote dari Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini kan adalah ilmuwan fisika yang paling terkenal di dunia. Dan kalau misalkan dia mengeluarkan quote, tentunya berlandaskan teori-teori yang udah mumpuni dan terbukti di dunia keuangan ya. Dan sekarang kalian mengerti kan bahwa arahnya kenapa kita harus investasi itu adalah karena adanya prinsip compounding interest ataupun bunga berbunga. Atau ada juga orang yang bilang namanya bunga majemuk, itu sebenarnya sama aja. Nah,
kita tentunya penasaran bukan kenapa sih Albert Einstein bisa ngomong bahwa compounding interest ataupun bunga berbunga ini adalah keajaiban dunia yang ke-8. Dan itu kita akan bahas di slide yang berikutnya. Jadi jangan pergi dulu ya, kita simak terus presentasi ini sampai dengan habis. Nah, apa sih sebenarnya compounding interest itu? Jadi kalian bisa lihat simulasi yang saya buat di dalam slide. Di tahun pertama, saya menabung sebesar 500.000 per bulan. Dan setelah 1 tahun, itu kan terkumpul sebesar 6 juta rupiah. Kemudian, uang 6 juta rupiah ini saya tabung di saham dan dapat 15% di tahun pertama. Sehingga hasil investasi saya adalah 900.000. Jadi, kalau modal saya tadi 6 juta ditambah dengan hasil investasi saya, yaitu 900.000, berarti kan total uang saya setelah 1 tahun adalah 6.900.000. Bener kan? Nah, selanjutnya seluruh uang ini kita tabung lagi di tahun kedua. Masih sama di saham. Dan karena di saham itu return rata-ratanya berdasarkan perhitungan saya adalah 15%, maka kita akan mendapatkan hasil investasi sebesar 1.035.000 rupiah. Jadi, modal awal kita di tahun kedua yaitu 6.900.000, kita tambahkan dengan total return kita di tahun kedua sebesar 1.035.000. Kalau digabungkan, itu kan berarti menjadi 7.935.000. Kalau kalian aware, kita bisa kelihatan bahwa bunga di tahun pertama itu lebih kecil daripada bunga di tahun kedua. Di tahun pertama kita cuma dapat 900.000, sedangkan di tahun kedua kita dapat 1.035.000 ya. Lebih besar 135.000 dibandingkan dengan tahun yang pertama. Nah, selanjutnya seluruh uang kita 7.935.000 itu kita tabungkan lagi di saham pada tahun ketiga. Dan kalau misalkan kita anggap returnnya masih sama sebesar 15% ketika kita investasikan saham, berarti total hasil investasi kita di tahun ketiga adalah 1.190.250 rupiah. Dan setelah itu modal awal 7.935.000 ditambah dengan total hasil investasi kita sebesar 1.190.250 rupiah. Kalau digabungkan berarti total tabungan kita sekarang adalah 9.125.250 rupiah. Nah, berarti kan tabungan kita udah berkembang lebih dari 50% dibandingkan dengan sebelum kita berinvestasi di saham. Kita dapat 3.125.250 rupiah. Dan modal awal kita kan tadi cuma 6 juta ya. Nah, kalau Anda teruskan perhitungan ini, maka hasil investasi kita di tahun ke-20 adalah 12.808.594 rupiah. Jadi, hasil investasinya aja nih, belum termasuk pokoknya, jadi cuman bunganya ya, itu adalah 12 juta. Bayangin, kita nabung cuma 6 juta, tapi kita dikasih bunga 12 juta. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa si Albert Einstein itu ngomong bahwa compounding interest ataupun bunga berbunga adalah keajaiban dunia ke-8. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bagaimana sih cara menghitung hasil investasi di tahun ke-20 sampai dengan tahun ke-20 ini, saya juga sudah tambahkan tabelnya. Nanti kalian kan bisa lihat kan di tabel di atas ini. Oke ya. Nah, inilah alasan kenapa kita harus berinvestasi dan berinvestasi sejak dini. Mungkin saya akan tambahkan beberapa contoh lagi supaya bisa menjadi alasan bagi diri kalian untuk menabung dengan lebih baik lagi. Jadi supaya kalian semakin termotivasi gitu untuk menabung. Kita lihat contoh kasus berikutnya ya. Ini kan adalah pengertian ya, bahwa bunga berbunga itu ketika bunganya semakin lama semakin menggulung dan bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan pokok yang kita tabung. Nah,
ini saya buat contoh kasus. Contoh kasus 1, itu ada 2 orang ya. Orang yang pertama namanya si A. Dia menabung sebesar 300.000 per bulan dari umur 25 tahun sampai dengan umur 56 tahun di deposito. Dan kita tahu bahwa bunga deposito adalah sekitar 6% per tahun. PA itu maksudnya per annum ataupun per tahun. Ini adalah simbol yang biasa digunakan dalam dunia investasi. Dari sini kan kalian bisa lihat tuh jawabannya udah saya buatkan di tabel. Dan kita langsung skip ke bagian paling bawah. Kalau misalkan compounding interest ataupun bunga berbunga itu nggak ada, kalian bisa lihat bahwa total tabungan A pada saat dia pensiun adalah Rp271.075.786. Dan bandingkan sama VS yang ada di sebelahnya. Ini adalah karena adanya keajaiban dunia ke-8 atau compounding interest atau bunga berbunga itu. Uang tabungannya bukan jadi 271 juta aja, tapi berkembang menjadi 644.310.693 rupiah. Nah, itu kan gede banget ya. Jadi karena adanya bunga berbunga, tabungan si A itu bisa berkembang 3 kali lipatnya. Nah, cuman kita coba bandingkan. Apabila ada si B, nabungnya sama-sama 300.000 per bulan. Dari umur 25 tahun sampai dengan umur 56 tahun. Tapi dia nabungnya bukan di deposito, tapi melainkan di saham yang memberikan return sebesar 15% per tahun. Nah, dengan modal yang sama, Rp271.075.786, dia bisa menghasilkan hasil yang lebih besar. Kalian bisa lihat angkanya di tabel itu adalah 3.427.925.255 rupiah. 3,4 miliar ya, 3,4 miliar. Nah, itu kan jauh banget ya, lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dia hanya menabung dengan deposito. Jadi di contoh kasus pertama ini, saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa bunga berbunga itu memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan tidak adanya konsep bunga berbunga. Selain itu, kita menempatkan investasi kita di instrumen tertentu, itu juga akan memberikan hasil yang berbeda. Semakin kita memilih instrumen yang lebih beresiko karena memberikan return yang lebih tinggi, maka kemungkinan untuk kita mendapatkan uang itu akan semakin besar. Itu adalah nilai yang saya ingin bagikan kepada kalian, bahwa setiap instrumen investasi akan memberikan imbal hasil yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja tinggalkan di kolom komentar atau tanyakan ke akun Quora saya, Andre Tuan. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh kasus yang kedua ya. Nah, di contoh kasus kedua ini dia berbeda. Saya ingin memberikan kalian pelajaran yang berbeda. Jadi, ada yang pertama, si X menabung 300.000 per bulan dari umur 25 tahun sampai dengan umur 56 tahun dan dia tabung di saham. Tadi kan kita ketemu angka 3,4 miliar ya. Kalian juga bisa lihat di tabelnya, itu kan masih ada saya tempatkan ya, 3,4 miliar. Nah, selanjutnya ada temennya nih, si Y. Si Y ini nabungnya juga sama 300.000 per bulan, tapi dia nabungnya dari umur 30 tahun atau lebih terlambat 5 tahun ya dibandingkan dengan si X. Sama-sama nabungnya sampai umur 56 tahun, tapi kalian bisa lihat total tabungan dia pada saat pensiun itu jauh lebih kecil dibandingkan si X. Si Y hanya berhasil mengumpulkan 1,6 miliar di akhir masa pensiunnya. Jadi kalian bisa lihat bahwa semakin cepat kita berinvestasi, itu akan semakin banyak uang yang kita hasilkan. Ini adalah pelajaran yang ingin saya bagikan kepada kalian, bahwa semakin cepat kita berinvestasi, akan semakin cepat uang bekerja untuk Anda, dan pada akhirnya Andalah yang akan menerima manfaatnya.
itulah tadi materi yang ingin saya bagikan kenapa Anda harus berinvestasi dan kenapa Anda harus berinvestasi secepatnya. Kita masuk langsung ke kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan yang pertama, kita bisa aware ya kenapa sih Albert Einstein itu bisa bilang bahwa bunga berbunga ataupun compounding interest adalah keajaiban dunia yang ke-8. Kesimpulan yang kedua, setiap instrumen investasi itu menawarkan imbal hasil yang berbeda. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa tingkat risiko dari masing-masing instrumen investasi itu juga berbeda. Dan kesimpulan yang ketiga, semakin cepat Anda berinvestasi, maka uang akan bekerja semakin cepat untuk Anda. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa kita simpulkan dari materi vlog saya pada hari ini tentang kenapa kita harus berinvestasi. Saya harapkan materi ini bermanfaat bagi Anda. Kalau misalkan Anda suka video kayak gini, kasih like ya. Tapi kalau Anda nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Tapi Anda harus memberikan komentar yang membangun, supaya saya bisa terus memberikan konten yang bermanfaat tentang dunia bisnis dan dunia keuangan dengan lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.